mungkin ada yang menunggu dan mungkin juga ada yang tidak. Tapi kalau ada yang menunggu, terima kasih. Kalau ada yang tidak, semoga saja di lain kesempatan channel ini ditunggu dan ya selalu ditunggu update-annya ya. Oke, bersama saya Zaki Mubarok, seperti yang tertera dalam channel. Nggak enak ya gayanya begitu. Oke, saya perbaiki dulu cara duduk atau mungkin minum dulu ya segelas kopi. Oke, video ini sebetulnya terinspirasi dari keadaan situasi negara kita yang sedang dilanda wabah, bencana, dan lain sebagainya. Semoga kita semua baik-baik saja, dan yang kebetulan sedang kena wabah mudah-mudahan segera pulih. Ya, selain itu ya video ini juga terinspirasi atau terdorong keinginan untuk melakukan challenge kepada diri sendiri, apakah bisa membuat hal-hal yang kreatif. Karena nyatanya di luar saya banyak sekali orang-orang yang top, keren-keren, kreatif, dan tentunya dari kreativitasnya mereka sudah bisa menikmatinya. Di video ini cuek aja lah ya, karena sebetulnya saya tidak terbiasa bicara di depan kamera dengan bahasa yang formal seperti ini. Rasanya gimana gitu aku. Coba ditengok channel yang sebelah punya saya juga, di situ saya lebih rileks dan ya tentunya di situ menjadi saya sepenuhnya yang bebas. Dan biasanya sih kalau di channel yang sebelah ada adegan merokok. Di channel ini saya mempertaruhkan nama asli. Ya kalau di channel sebelah ya tentu saja itu nama channel saya yang tapi ya memang tidak berkembang juga sih sebetulnya. Oke, di kesempatan ini saya ingin berbicara tentang beberapa hal mengenai produksi film. Ya, produksi film. Memproduksi film belakangan ini sudah menjadi sesuatu yang nampaknya familiar dan sudah umum di kalangan manusia saat ini ya, tentu saja. Apalagi di antara anak-anak muda sekarang, di generasi milenial ya. Untuk generasi milenial mungkin membuat audio video, konten-konten audio video, film itu sudah bukan lagi hal yang rumit pastinya. Tidak seperti yang saya lakukan masih terasa rumit, video ini juga mungkin masih terasa kaku, dan entah bagaimana nanti editingnya saya juga tidak tahu. Yang jelas ini adalah video challenge dan itu saja. Oke. Dalam memproduksi film ada beberapa hal yang mungkin kadang-kadang orang tidak tahu atau tidak menggerakkannya dengan benar. Yang ingin sampaikan ada 5 hal yang sebetulnya perlu dilakukan ketika memproduksi film, atau 5 hal mendasar dalam memproduksi film. Yang pertama ada yang namanya development atau tahap pengembangan. Nah, yang kedua itu praproduksi atau pra-production. Yang ketiga produksi atau production. Yang keempat itu adalah post production atau pasca produksi. Dan yang kelima adalah distribusi atau pemasaran.
Nah, sampai di sini mungkin ada yang hanya membaginya kepada 3 bagian penting. Ya, yang 3 bagian ada yang membaginya hanya kepada praproduksi, kemudian produksi, kemudian pasca produksi. Sementara distribusi dimasukkan kepada bagian dimasukkan ke pasca produksi. Kemudian produksinya dia di bagian praproduksi itu termasuk dengan development. Tapi nyatanya di bagian itu sebetulnya bisa dipisahkan dan itu menjadi bagian tersendiri yang terpisah. Yang pertama misalnya tadi development atau tahap pengembangan. Nah, pada tahap ini ketika kita akan membuat cerita atau mendapatkan sebuah cerita atau skenario yang sudah ada, di tahap inilah dilakukan pengembangan. Pada tahap ini biasanya hanya terdiri dari seorang eksekutif produser atau pemodal yang ingin membuat film, kemudian bersama-sama dengan penulis, dan biasanya sudah memilih sutradara atau kadang-kadang sutradara dipilih nanti ketika praproduksi. Itu yang pertama, yaitu tahap pengembangan ide dan gagasan, atau kalau dimulainya dari penulisan naskah, disinilah naskah ditulis pada bagian tahap development. Kemudian masuk ke tahap praproduksi. Di dalam tahap praproduksi ini ada yang namanya mempersiapkan atau merancang segala sesuatu yang akan dilakukan nanti ketika produksi. Mulai dari pemilihan sutradara, kalau memang sutradaranya bukan bagian dari produser atau tidak merangkap sebagai produser atau tidak merangkap sebagai penulis, biasanya ada pemilihan sutradara. Tapi kalau sutradaranya kebetulan penulis, sutradaranya kebetulan produser, ya berarti tidak melakukan pemilihan sutradara. Yang dilakukan kemudian adalah memilih produser pelaksana. Kemudian si produser pelaksana memilih kru yang akan terlibat. Dan biasanya di praproduksi ini paling sedikit itu melibatkan 8 kru utama. Yang pertama ya tadi produksi pelaksana, yang kedua sutradara, yang ketiga sutradara casting, 4 asisten sutradara, yang kelima DOP atau Director of Photography atau Chief Cameraman atau pimpinan kameramen, kemudian sound design atau tim sound, tim audio, kemudian tim visual effect atau itu pada tahap-tahap produksi, praproduksi. Kemudian masuk ke bagian produksi. Di bagian produksi inilah film, segala sesuatu yang akan dibuat menjadi film itu direkam atau dikerjakan, syuting misalnya. Setelah tadi di tahap produksi sudah selesai semuanya, barulah pada tahap produksi segala sesuatu yang dipersiapkan dilaksanakan. Misalnya syuting, kemudian gambar-gambar yang kategorinya menjadi footage juga direkam sampai semuanya selesai. Setelah itu baru masuk ke tahap pasca produksi. Salah terus ya, biarinlah. Di tahap pasca produksi atau post production, nah disinilah kerja seorang editor. Nah, jadi editor tidak masuk ke dalam kru yang di praproduksi, tapi dia nanti tersendiri, bagiannya sendiri khusus di bagian pasca produksi. Editor yang dikerjakan adalah menyatukan seluruh raw material atau materi-materi yang akan dijadikan film. Jadi stock shoot yang dilakukan atau yang diambil pada saat produksi oleh editor itu digabungkan semuanya. Nah, di sini sering terjadi masalah. Masalah yang pertama misalnya sering muncul ketika naskah atau skenario dan storyboard sudah dikerjakan betul-betul atau tiba-tiba mengalami perubahan ketika produksi. Maka nanti sang editor akan stres. Kenapa? Minum dulu. Nah, karena editor itu sudah pasti patokan pertamanya
pegangannya adalah skenario, kemudian pegangan kedua adalah storyboard. Nah, seandainya ada perubahan dan ketika perubahannya tidak jelas, atau biasanya umumnya perubahan terjadi kalau tiba-tiba di perjalanan ada ide-ide yang muncul belakangan, bukan ide yang sudah direncanakan. Anggaplah semacam improvisasi di lapangan. Nah, ini nanti akan membuat editor puyang. Jadi sebaiknya dalam pengerjaan praproduksi itu harus betul-betul detail sampai semuanya hampir tidak ada lagi yang miss, atau hampir tidak ada lagi yang perlu dilakukan improvisasi ketika produksi. Dan ketika produksi itu harus betul-betul patuh kepada apa yang sudah direncanakan, sehingga dalam pelaksanaan pasca produksi atau post production itu editor hanya tinggal menggabungkan saja, kemudian tim visual effect hanya tinggal memberi efek, tim sound dan tim musik juga tinggal memasukkan saja. Jadi tidak si editor tidak kepuyengan untuk menggabungnya, ini bagiannya apa, ini bagian mana, kok beda dengan cerita gitu. Nah, berarti kalau begitu pada tahap yang pertama, kedua, ketiga itu harus betul-betul dipatuhi. Nah, kemudian bagian terakhir, di bagian terakhir ini adalah bagian distribusi atau bagian pemasaran. Bagian pemasaran inilah yang kemudian memfinishing film atau memasarkan film, ya tentu saja dengan target-target, misalnya film ini akan diputar di mana, di bioskop kah, atau di dalam bentuk home video, DVD, VCD, atau VHS. VHS nampaknya sudah jarang sekarang. Itu bagian dari kerjanya distributor atau bagian pendistribusian film. Nah, sampai di sini 5 tahap ini kalau dikerjakan dengan baik, berarti produksi film selesai. Oke. Dalam pembuatan film kita masuk ke hal yang mungkin unsur yang termasuk salah satu unsur yang penting, sangat penting bahkan kadang-kadang, yaitu skenario. Tapi rasanya kalau membicarakan skenario mungkin saya akan membuat video khusus, atau mungkin cari di channel-channel lain yang membahas soal pembuatan skenario. Tapi yang jelas bahwa tahap-tahap membuat skenario bisa dicek aja lah di deskripsi, ada link yang saya berikan untuk memberi semacam stimulus bagaimana caranya menyusun skenario. Sebagai informasi atau spoiler, jadi menyusun skenario itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tentu saja kita harus punya tema. Yang pertama, temanya apa, kemudian premis itu yang harus jelas, kemudian menyusun sinopsis, kemudian membuat treatment. Setelah itu barulah menulis skenario. Ya udah, itu tahapannya. Jadi temanya dulu jelas, karena tema ini harus jelas, bisa diidentifikasi, dan tentunya memiliki daya tarik. Itu tema. Ya tentu saja setelah itu harus punya premis juga mirip dengan prema, harus kuat dan jelas. Kemudian ya barulah disusun sinopsis atau garis besar cerita. Yang setelah sinopsisnya jadi, barulah dikembangkan masuk menyusun treatmentnya. Kalau treatmentnya sudah jadi, nah barulah disusun buat skenario. Kalau membuat skenario kayaknya sudah banyak yang mengajarkan tentang itu. Salah satu yang terakhir saya tonton kemarin ada punya Raditya Dika ya namanya ya. Nah, dia ada cara membuat skenario.
kalau nggak salah di videonya yang membuat skenario Malam Minggu Miko. Nah itu aja lah ditonton, karena kurang lebih begitu ya. Kemudian sebelum membuat skenario sebetulnya harus punya treatment dulu. Treatment ini adalah gambaran secara keseluruhan apa yang akan disusun dalam skenario. Kalau skenario itu blueprintnya film, itu skenario. Nah treatment ini adalah blueprintnya skenario. Ya untuk lebih jelasnya silahkan dibaca di link yang saya masukkan dalam deskripsi video. Cukuplah ya, sampai ketemu di edisi yang berikutnya, pada video-video yang berikutnya. Mungkin video challenge juga semacam ini menuntut diri sendiri untuk kreatif.